Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 menuai protes dari berbagai pihak. Salah satu protes tergambar dalam petisi online yang menolak kenaikan tarif PPN yang hingga kini sudah ditandatangani lebih dari 170.000 orang. Pemerintah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini pun menuai protes dari berbagai pihak. Protes itu datang dari aksi demonstrasi, petisi online maupun pernyataan dari sejumlah pihak masyarakat. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan PPN penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan bisa terwujud melalui peningkatan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Bapak Presiden, baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan ketahanan kedaulatan energi. Di samping itu juga tentu penting untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga program terkait dengan makanan bergizi. Nah, kebijakan perpajakan juga tadi sudah disampaikan, menjunjung prinsip adil, gotong royong, dan mensejahterakan masyarakat. Terkait penolakan penerapan tarif PPN 12%, muncul petisi meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan PPN. Hingga Senin 23 Desember pagi, petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 170.000 orang. Petisi ini dimulai oleh akun atas nama Bareng Warga. Petisi itu terpantau sudah diposting sejak 19 November 2024. Sementara itu, dari kalangan Ormas, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025. Meminta setiap kebijakan yang dirumuskan berlandaskan keadilan sosial karena ia menyebut permasalahan pajak selalu terkait dengan perusahaan berskala kecil dan masyarakat kelas menengah. Ia berharap agar kebijakan soal pajak tidak menghambat semangat kemajuan di masyarakat. Terkait protes di tengah masyarakat, pemerintah pun diharapkan dapat mendengarkan aspirasi masyarakat yang ramai meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025. Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan berlaku mulai tahun depan menuai kritik publik. Pemerintah beralasan kenaikan PPN 12% ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Ya, penolakan kenaikan PPN 12% pun menggema di kalangan masyarakat. Bahkan sebuah petisi yang berisi seruan pembatalan kenaikan PPN telah ditandatangani lebih dari 170.000 orang. Lantas apakah kenaikan PPN 12% sebenarnya bisa dibatalkan? Ya, pemirsa, berdasarkan Undang-Undang HPP, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski demikian, undang-undang tersebut juga mengatur pembatalan perubahan PPN melalui peraturan pemerintah. Dalam pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Adapun prosedur pembatalan tarif PPN 12% telah diatur dalam pasal 7 ayat 4 di mana perubahan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk kemudian dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan kata lain, tarif PPN 12% bisa dibatalkan melalui penerbitan peraturan pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto setelah disampaikan ke DPR untuk disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Apalagi penyusunan target penerimaan pajak tahun depan masih berdasarkan angka PPN di 11% seperti yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025. Ya, pemirsa, seiring kenaikan tarif PPN menjadi 12%, Direktorat Jenderal Pajak menyebut bahwa daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan hal tersebut, berikut kita simak informasinya.
Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025 dipastikan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi maupun daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti. Ia menjelaskan bahwa dampak inflasi serupa juga terjadi ketika tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022. Saat itu tidak terjadi lonjakan harga barang atau jasa yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. DJP pun memastikan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak berlaku untuk beberapa barang kebutuhan pokok yang selama ini sudah diberikan fasilitas pembebasan PPN atau tarif 0%. Barang-barang tersebut meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Selain itu, barang seperti minyak goreng curah kita, tepung terigu, dan gula industri tetap dilindungi oleh kebijakan pemerintah. Kenaikan tarif PPN untuk barang-barang ini sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah, sehingga tidak akan mempengaruhi harga di tingkat konsumen. Jasa-jasa penting seperti pelayanan kesehatan medis, pendidikan, angkutan umum, dan persewaan rumah sederhana juga tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, di tengah ramainya penolakan masyarakat terkait dengan kebijakan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025, Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait rincian barang dan jasa premium yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Kebijakan ini bertujuan agar pengenaan pajak lebih selektif dan hanya menyasar kelompok masyarakat yang sangat mampu. Ya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah mengkaji kriteria atau batasan barang dan jasa yang dimaksud. Proses ini dilakukan bersama berbagai pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran. Sementara itu terkait barang mewah, pemirsa, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap definisi barang mewah dalam kebijakan PPN 12%. Dari paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, konsep barang mewah selama ini mengacu pada ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terdiri atas dua kelompok, yaitu kendaraan bermotor dan non-kendaraan bermotor. Adapun dalam konteks PPN 12%, pemerintah memperluas kelompok barang mewah dengan turut menyasar barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang dikonsumsi oleh kalangan mampu atau yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai barang dan jasa premium. Mengacu pada definisi di Undang-Undang HPP, kelompok-kelompok tersebut seharusnya mendapat fasilitas pembebasan PPN. Namun karena sifatnya yang premium, pemerintah akan menarik PPN 12% terhadap barang dan jasa tersebut. Sebagai contoh dalam Undang-Undang HPP, daging ini termasuk barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari PPN. Namun daging jenis Wagyu dan Kobe nantinya akan termasuk golongan yang dikenakan tarif PPN 12%. Sama halnya dengan ikan, pemirsa, yang juga termasuk komoditas yang dibebaskan dari PPN. Namun ikan jenis salmon dan tuna yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelompok atas ini akan dikenakan tarif 12%. Sementara untuk jasa pendidikan yang termasuk objek pengenaan PPN adalah sekolah dengan iuran tinggi. Untuk jasa kesehatan, layanan VIP menjadi contoh jasa yang dianggap premium. Sementara itu dari sisi listrik, pemirsa, listrik pelanggan rumah tangga 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga akan dimasukkan dalam objek pajak tarif PPN 12%. Ya, selanjutnya pemirsa, masih terkait dampak kenaikan tarif PPN yang akan ditetapkan pada 1 Januari 2025 sebesar 12%. Ini juga ada pendapat senada yang diungkapkan oleh Bank Indonesia seperti hal yang tadi sudah diungkapkan oleh DJP Kementerian Keuangan, di mana Bank Indonesia juga menyebut kenaikan tarif PPN hanya akan berdampak minim pada inflasi. Lantas seberapa kecilkah dampak yang dihasilkan? Berikut informasi selengkapnya. Bank Indonesia menyebut kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% untuk barang mewah tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap tingkat inflasi indeks harga konsumen maupun pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia. Menurut Bank Indonesia, kenaikan PPN 12% akan mengakibatkan penambahan inflasi sebesar 0,2%. Penambahan sebesar 0,2%, angka inflasi tersebut dinilai Bank Indonesia tidak signifikan. Berdasarkan historisnya sekitar 50%-an yang dipass-through. Nah, hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari
2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2025. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jangan lupa juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, kan nggak hanya satu ya, PPN naik, tapi yang lain-lain juga kita mesti lihat, umpamanya apakah ada penurunan harga komoditas di global, dan itu memang ada. Kemudian juga tentunya dari Bank Indonesia terus akan melakukan konsistensi antara kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi supaya tetap 2,5 plus minus 1. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida Budiman mengatakan terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi inflasi, seperti penurunan harga komoditas global dan kebijakan moneter yang konsisten dari Bank Indonesia. Sementara itu terkait dampak PPN 12% terhadap produk domestik bruto Indonesia atau PDB juga disebut Bank Indonesia relatif kecil. Tim Liputan, IDX Channel. Bank Indonesia memproyeksikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 akan mendorong inflasi lebih besar 0,2% dari target Bank Indonesia. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menyampaikan proyeksi tersebut berdasarkan hitungannya terhadap barang-barang yang kena pajak pertambahan nilai dan juga bobotnya terhadap porsi inflasi. Peningkatan yang terbatas tersebut artinya inflasi hanya akan naik sedikit dari target Bank Indonesia pada rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2025. Untuk itu pihaknya bersama pemerintah akan terus melakukan sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga inflasi sesuai target, terutama terhadap harga bergejolak atau volatile food. Dorongan inflasi yang terbatas sama halnya dengan studi dampak PPN 12% terhadap produk domestik bruto. Ia menyebutkan efek kenaikan tarif pajak tersebut akan berdampak pada penurunan PDB sekitar 0,02% hingga 0,03%. Sementara itu Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso pun melihat implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi kenaikannya secara terbatas. Ia menyampaikan secara umum melalui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% ini terhadap barang maupun jasa hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3%. Sementara itu pemirsa, berbeda halnya dengan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Askar Wahyudi yang melihat kenaikan tarif yang mendorong harga barang maupun jasa tersebut dapat mendorong tingkat inflasi hingga tembus 4,1% atau di atas target pemerintah dan Bank Indonesia. Mengacu pada perhitungannya, kenaikan PPN disebut akan menambah pengeluaran masyarakat seperti pengeluaran kelompok miskin yang berpotensi meningkat senilai Rp101.800 per bulan sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.000 per bulan. Ya pemirsa, kita lihat bagaimana dinamika dari kebijakan tarif PPN 12% di tahun 2025. Apakah kemudian aspirasi dan juga suara dari masyarakat ini akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah mungkin saja untuk menunda penerapan atau mungkin saja untuk mempersempit barang-barang yang memang dikenakan tarif PPN 12% sehingga memang dampaknya tidak begitu masif terutama dari sisi inflasi, daya beli masyarakat dan juga dari sisi produk domestik bruto Indonesia. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan dari penerapan tarif PPN 12% di tahun 2025 mendatang. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.